Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar untuk materi akidah, yaitu hidup kotor. Nah, hidup kotor itu adalah salah satu akhlak tercela atau biasa juga disebut dengan akhlak mazmumah. Merupakan salah satu sikap atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia, karena akhlak mazmumah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hidup kotor adalah akhlak tercela yang harus kita hindari agar kita disayang oleh Allah. Nah, ada beberapa contoh hidup kotor. Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan, ya. Jadi setelah makan sesuatu dibuang saja sembarangan, itu adalah hidup kotor. Kemudian malas mandi, ya. Malas mandi membuat badan kita menjadi kotor, menjadi bau, dan menjadi tidak sehat. Nah, kemudian hidup kotor selanjutnya adalah malas menggosok gigi. Nah, jika malas menggosok gigi, menjadikan giginya menjadi kotor. Kemudian ada lagi tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi tangan kita itu walaupun terlihat bersih, tetapi sebenarnya di dalamnya ada kuman-kuman. Jadi jika kita mau makan sesuatu, maka cuci tangan dulu memakai sabun. Nah, selanjutnya lagi contoh hidup kotor, membiarkan ruangan berantakan. Misalnya kamarnya berantakan, kelasnya berantakan, tidak rapi, itu adalah hidup kotor juga, ya. Nah, kemudian ada akibatnya. Kalau kita hidup kotor, pertama kita mudah terserang penyakit. Misalnya kalau kita malas mandi, badannya menjadi kotor sehingga bisa terserang penyakit. Kalau tidak cuci tangan sebelum makan, bisa sakit perut, ya. Kalau malas sikat gigi, apa? Bisa sakit gigi. Kalau misalnya lagi kamarnya berantakan, bisa menyebabkan penyakit juga, karena misalnya banyak debunya, banyak kotorannya, ya. Kemudian yang kedua, dijauhi teman. Kalau kita kotor, biasanya teman jadi risih, jadi tidak mau dekat-dekat sama kita, ya. Beda lagi kalau kita harum, baju kita bersih, itu teman lebih senang kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah itu tidak suka orang hidup kotor. Kenapa? Karena kalau kita mau beribadah, mau sholat, mau mengaji, mau menghafal Quran, itu harus dalam keadaan badan dan pakaian tak bersih, ya. Kemudian yang keempat adalah disenangi oleh setan. Jadi setan itu suka yang kotor-kotor. Jadi kalau kita hidupnya kotor, nanti bisa berteman dengan setan, ya. Kemudian cara menghindari hidup kotor. Nah, caranya supaya kita bisa melawan hidup kotor yaitu dengan satu, menjaga kebersihan badan. Caranya mandi, sikat gigi, potong kuku, kemudian menjaga pakaiannya. Jika makan, menjaga pakaiannya supaya tidak terkena makanan. Ya, jika berjalan ada kotoran, ada becek, dihindari. Itu agar pakaiannya bersih. Kemudian kedua, membersihkan lingkungan. Bagaimana cara membersihkan lingkungan? Buang sampah pada tempatnya, menyapu, mengepel. Kemudian jika kotor, mejanya dilap, ya. Itu adalah membersihkan lingkungan. Kemudian membeli dan makan di tempat yang bersih. Jadi kalau kita membeli makanan, makanan yang bersih, yang terbungkus, ya. Kemudian keempat, buang air pada tempatnya. Kalau kita mau kencing, mau buang air kecil, sebaiknya di toilet, di WC, tidak boleh kencing sembarangan. Di penjelasan tentang apa saja itu hidup kotor, bagaimana cara menghindarinya, insya Allah mulai sekarang anak-anakku semua harus
hidup bersih. Dan Allah akan Ustazah kirim tugasnya di grup kelas. Syukron.